Nah, teman-teman, baiklah Diva akan menjelaskan apa itu pengaruh sosial. Nah, pengaruh sosial itu adalah social influence, merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mengubahkannya sikap, keyakinan, belief, persepsi, dan tingkah lakunya orang lain. Pengaruh sosial terjadi ketika satu orang seperti sumber yang terlibat dalam beberapa perilaku seperti membujuk, mengancam, atau menjanjikan. Dan ada juga seperti mengeluarkan perintahnya seseorang yang menyebabkan orang lain itu seperti target. Nah, berperilaku yang berbeda dari bagaimananya seharusnya berperilaku. Next. Yang pertama adalah konformitas. Konformitas itu adalah suatu bentuk perintah sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. Menurut Barnes tahun 2008, norma sosial dapat berupa injunctive norms, yaitu hal yang seharusnya kita lakukan, atau descriptive norms, apa yang kebanyakan orang lakukan. Injunctive norms biasanya dinyatakan secara eksplisit, misalnya peraturan pemerintah mewajibkan bahwa setiap penduduk Indonesia harus mempunyai KTP. Kendaraan juga harus berhenti saat lampu lalu lintas menyala adalah lampu merah, atau dosen meminta mahasiswa mematikan teleponnya ketika ujian atau selama kuliah berlangsung. Sedangkan descriptive norms biasanya bersifat implisit, tidak dinyatakan secara tegas atau tertulis. Misalnya menghormati orang tua di rumah dengan berpakaian rapi, atau saling mengungkapkan permintaan maaf saat hari raya Lebaran. Norma juga bisa menjadi detail dan eksplisit. Contohnya pada norma rukun nikah dalam Islam, pernikahan harus dirasmikan apabila ada calon suami atau calon istri, wali, dilakukan akad atau perjanjian nikah dan dihadiri minimal 2 orang saksi. Isi dari norma nikah ini memiliki detail yang tidak banyak dalam hal unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Kalau dibandingkan dengan norma nikah dalam adat Jawa yang lebih detail dan eksklusif dalam hal prosesi pernikahan. Sebelum pernikahan ada malam midodareni dan siraman. Saat siraman, air yang digunakan harus terdiri atas 7 macam bunga bagi kedua mempelai, dan sebagian air siraman pada mempelai putri harus diantarkan ke mempelai putra untuk kemudian digunakan oleh mempelai putra. Pada saat akad nikah, orang tua calon pengantin pria tidak hadir, sedangkan pada prosesi menuju pelaminan ada kegiatan injak telur, balangan lempar sirih, dan kacur-kacur. Beberapa faktor yang menyebabkan individu cenderung anti-conformity yaitu psychological reaction, yaitu kecenderungan untuk memiliki hak kebebasan. Yang kedua, ingin perubahan inovasi. Yang ketiga, menghindari keputusan keliru atau buruk. Yang keempat, dugaan yang salah tentang harapan negatif tentang kemampuan seseorang atau atribut. Konformitas dalam ukuran kelompok. Ash menemukan bahwa konformitas meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. Sebaliknya, penelitian terkini justru menunjukkan bahwa konformitas cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran kelompok hingga 8 anggota tambahan atau lebih. Jadi tampak bahwa semakin besar kelompok tersebut, maka semakin besar pula kecenderungan seseorang untuk ikut serta meskipun tingkah laku tersebut berbeda dari yang sebenarnya diinginkan. Kemudian, seringkali perilaku kita dipengaruhi oleh permintaan langsung oleh orang lain. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pengaruh sosial yang disebut keinginan atau compliance. Dalam serangkaian penelitian superficial yang dilakukan oleh observasi langsung, prinsip dasar compliance adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertemanan atau rasa suka, yang kedua adalah komitmen atau konsistensi, yang ketiga adalah kelangkaan, yang keempat adalah timbal balik, yang kelima validasi sosial, dan yang terakhir adalah otoritas. Prinsip-prinsip ini mendasari beragam
Kalau kita menggunakan taktik the door in the face dan taktik that's not all approach, permintaan kita akan sulit ditolak oleh target yang kita tuju. Taktik ini dibangun atas dasar prinsip timbal balik. Dalam taktik the door in the face, permintaan dimulai dengan sesuatu yang sangat besar. Setelah permintaan itu ditolak, permintaan dilanjutkan dengan sesuatu yang kecil yang sesungguhnya menjadi target yang diminta nantinya. Taktik lain yang juga sulit ditolak adalah playing hard to get dan the face appreciating deadline. Kedua taktik ini dibangun atas prinsip kelangkaan dan sering digunakan oleh para penjual di toko, retail, dan pusat perbelanjaan. Dalam taktik playing hard to get, seseorang memberitahu target bahwa benda yang ditawarkan adalah langka dan sulit untuk ditemukan. Nah, selanjutnya ada obedience. Obedience merupakan salah satu jenis pengaruh sosial yang dimana seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Baron Bronscape dan Brainy 2008. Power seperti apakah yang harus ada syarat unik mewujudkan kepatuhan? Penelitian Stanford Migran 1963 tentang obedience menunjukkan bahwa individu cenderung patuh pada perintah orang lain, meskipun orang itu relatif tidak memiliki power yang kuat. Penelitian Migran 1963 juga menunjukkan bahwa individu dapat menuruti perintah yang sebenarnya membahayakan jiwa orang lain. Eksperimen Migran adalah sebuah studi yang sangat kontroversial. Namun, eksperimennya menunjukkan hasil yang sangat penting dalam studi tentang pengaruh sosial. Ia menunjukkan bukti bahwa individu mematuhi perintah yang sebenarnya merusak, menyakiti, dan menghancurkan orang lain ketika berada di situasi yang diperintahkan untuk sebagai destructive obedience, yang merupakan bentuk ekstrim dari pengaruh sosial. Contoh-contoh yang dapat dilihat dari kehidupan nyata berkaitan dengan destructive obedience biasanya berkaitan dengan kekerasan. Aspek-aspek kepatuhan seseorang dapat dikatakan patuh terhadap orang lain apabila orang tersebut memiliki 3 dimensi kepatuhan yang terkait dengan sikap dan tingkah menurut Hartono 2006. Dimensi atau aspek-aspek yang terkandung dalam kepatuhan obedience adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercayai belief individu lebih patuh apabila mereka percaya bahwa tujuan dari dibentuknya suatu peraturan dan merupakan suatu yang penting. Individu percaya bahwa mereka diperlukan secara adil oleh orang yang memberi perintah atau biasa disebut pemimpin. Percaya pada motif pemimpin dan menganggap bahwa individu tersebut bagian dari organisasi atau kelompok yang ada atas memiliki peraturan yang harus diikuti. Yang kedua yaitu menerima aspek individu yang patuh menerima dengan sepenuh hati perintah dan permintaan ada dalam peraturan yang telah dipercayainya. Mempercayai dan menerima merupakan aspek yang diberikan dengan sikap individu. Yang ketiga yaitu melakukan dan memilih taat terhadap peraturan dengan sepenuh hati dan dalam keadaan sadar. Melakukan sesuatu yang diperintahkan atau menjalankan suatu aturan dengan baik, maka individu tersebut bisa dikatakan memenuhi aspek-aspek kepatuhan. Nah, berikutnya yaitu faktor mempengaruhi kepatuhan. Menurut Sukanto 1992 terdapat 4 faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keputusan pada diri seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, indoctrination. Sejak kecil manusia telah mendidik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Melalui proses sosialisasi, manusia dididik untuk mengenal kepatuhan serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut. Habituation. Proses sosialisasi telah mengalami sejak kecil, lama-lama menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Dan ketiga yaitu utility. Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut yang dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan kaidah tersebut. Nah, yang keempat yaitu group indoctrination. Salah satu sebab seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu karena mengadakan identifikasi dengan kelompok. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan dari pengaruhnya sosial adalah
usaha untuk mengubahnya sikap, kepercayaan, belief, persepsi, atau tingkah lakunya pada orang lain. Ada 3 bentuk pengaruhnya sosial yang dikenal dalam psikologinya sosial. Ada konformitas, accomplice, dan obedience. Dalam konformitas, individu itu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan normanya sosial. Nah, dengan kata lain, ada tekanan dari kelompok untuk bertingkah laku dengan cara-cara yang tertentu. Dalam compliance, individu melakukan suatu tingkah laku atau perintahnya orang lain. Nah, sementara itu adalah obedience, individu melakukan tingkah lakunya atas perintahnya orang lain. Nah, sekian dari kesimpulan. Bye-bye.